Hai anak-anak, selamat siang. Hari ini kita akan membahas bagian terakhir dari chapter tentang panas, yaitu tentang ekspansi termal. Jadi, uh, selama ini kita sudah membahas banyak bagian tentang panas, ya akibat-akibat dari pemberian panas atau kalor ya. Yang pertama kita lihat ada kenaikan suhu benda kalau kita memberi panas. Kadang-kadang juga bisa nggak naik karena terjadi yang kedua, itu perubahan wujud benda. Dari padat menjadi cair, cair jadi gas, dan sebagainya ya. Atau sebaliknya. Ya. Lalu 2 minggu lalu kita membahas tentang konduksi panas, konveksi panas, dan radiasi panas. Efek-efek dari pemberian panas yang kita pelajari ini semua. Ya. Perbedaannya kalian tahu semua bahwa konduksi membutuhkan getaran molekuler, konveksi panas membutuhkan gerakan media yang dipanaskan, radiasi panas adalah perpindahan panas yang tidak membutuhkan media. Ingat ya. Nah, hari ini kita bahas bagian terakhir, yaitu panas juga bisa membuat perubahan bentuk benda. Benda bisa berubah bentuknya, membesar. Itu namanya pemuaian. Ya. Jadi kita akan pelajari hari ini apa yang terjadi pada proses pemuaian atau ekspansi. Nah, kita lihat bagaimana proses pemuaian terjadi. Ini adalah gambar struktur atomik atau molekul dari benda padat. Apa bedanya benda padat dengan cair dan gas? Ya, benda padat memiliki jarak antar atom yang selalu teratur, yang membentuk struktur kristal seperti ini. Ya. Nah, pada saat dia dipanaskan, maka masing-masing atom ini cenderung melakukan vibrasi. Ya, bergerak, wiggle-wiggle ke kanan dan ke kiri, nyenggol sebelahnya dan sebagainya. Apa akibat dari ini? Akibatnya terjadi perpindahan panas yang kita kenal, tapi ada efek lainnya bahwa jarak antara atom cenderung menjadi lebih besar. Ya, dan itulah yang melahirkan apa yang kita kenal dengan nama pemuaian. Ya, jadi pemuaian yang terjadi karena getaran atomik akibat pertambahan suhu cenderung memperjauh jarak antar atom. Sedikit sekali, tidak banyak ya, sedikit sekali karena memang mereka terikat erat. Jadi nggak bisa berpindah, tapi bisa bergetar tambah hebat sehingga jaraknya agak menjauh. Oke, nah secara matematis kita bisa katakan bahwa delta L itu perubahan panjang adalah alfa kali L0 kali delta T. Alfa adalah koefisien muai panjang. Dan L0 adalah panjang awal benda. Jadi perubahan panjang akan tergantung pada koefisien muai panjang dari benda. Tergantung jenisnya ya. Panjang awal bendanya berapa. Dan perubahan suhunya. Perbedaan suhu dengan suhu mula-mula. Ya, semua melahirkan adanya delta L. Nah, kalau panjang mula-mulanya L0, lalu bertambah sejajar dengan akibat pemuaian panas sebesar delta L, maka kita bisa melihat bahwa L atau panjang benda setelah dipanaskan adalah L0, panjang mula-mula, ditambah delta L. Perubahan panjangnya kan. Nah, karena delta L tadi adalah alfa kali L0 kali delta T, maka kita bisa mengintisarikan rumus ini menjadi L, kalau gitu adalah L0 dikeluarkan, kalikan 1 plus alfa delta T. Inilah rumus untuk panjang akibat perubahan suhu. Ya, jadi tergantung panjang awalnya, tergantung koefisien muai panjang, dan tergantung perubahan suhunya. Oke? Nah, bagaimana kalau kita bukan punya hanya panjangnya yang memuai, tapi juga lebarnya, sehingga kita punya luasan. Ya, seluruh bidang juga akan memuai. Rumusannya nanti bakalnya luasan, yaitu area, adalah area semula dikalakan 1 plus beta delta T. Nah, beta adalah koefisien muai bidang. Tadi koefisien muai panjang alfa ya. Sekarang beta adalah koefisien muai bidang. Bagaimana kalau dia berupa volume bukan
suatu benda satu dimensi, panjang, dua dimensi, bidang, mana kalau tiga dimensi, merupakan volume. Nah, untuk pemuaian volume, kita akan mendapatkan rumusannya bahwa V adalah V0 kali 1 plus gamma delta T. Ya, gamma adalah koefisien muai ruang. Nah, tentunya kita perlu mencari relasi alfa, beta, dan gamma ini apa hubungannya. Ingat ya, kalau alfa berhubungan dengan muai panjang ya, satu dimensi. Beta, dua dimensi, ada panjangnya, ada lebarnya. Gamma, tiga dimensi, ada panjang, ada lebar, dan ada height, ketinggian. Oke, mari kita coba untuk menurunkan satu persatu ya. Saya akan mengaktifkan dulu. Oke. Sekarang kita mencari apa relasi antara alfa, beta, dan gamma. Ya, koefisien muai panjang, muai bidang, dan muai ruang. Ya, mari kita lihat. Alfa adalah koefisien muai panjang sehingga melahirkan rumusan L sama L0 kali 1 plus alfa delta T. Jadi semua pemuaian panjang akan menggunakan rumus ini. Lah kalau area gimana kalau bidang? Bidang adalah perkalian dari panjang kali lebar. Panjang adalah satuan panjang, jelas. Lebar satuan panjang juga. Jadi kalau begitu, rumusan pemuaian untuk area adalah perkalian dari dua buah pemuaian panjang. Yaitu dari P dan dari L. Nah, rumusnya kayak gini. Ya. Nah, bagaimana mereka bisa dikorelasikan sekarang? Ya, kita lihat. Kalau dari sini, maka nanti kita dapatkan bahwa A ya, itu adalah P0 sama L0-nya kita kalikan dulu. Ya. Lalu semua suku dalam bracket ini dan tanda kurung ini kita harus kalikan. 1 plus alfa delta T dikalikan 1 plus alfa delta T. Karena ada dua suku dan dua suku, kita harus mengalihkan satu persatu kan. Jadi 1 kali 1. Ini ya, 1 kali 1 adalah 1. Betul? Ditambah alfa delta T kali 1. Kalau gitu alfa delta T. Betul? Ya, masih ditambah lagi. Oh, sorry, saya salah tulis. Tambah lagi. Yang ini, alfa delta T kali 1. Dan itu berarti alfa delta T juga kan? Nah, suku terakhir adalah alfa delta T. Ini dikalikan alfa delta T. Hasilnya adalah alfa kuadrat delta T kuadrat. Betul? Nah, inilah rumus panjang ya Pak. Ya, tapi ada sesuatu yang bisa dihapus. Ya ini ya, ini sorry delta T kuadrat ya. Nah, tapi alfa ini bilangan yang sangat kecil. Nilainya kira-kira 10 pangkat minus 5 meter per derajat Celcius. Jadi kalau dikuadratkan 10 pangkat minus 10. Kecil sekali. Jadi suku perkuadratan ini bisa dianggap mendekati 0. Karena saking kecilnya. Jadi kita abaikan aja kalau dia kecil. Maka kita akan dapatkan kalau gitu A-nya ini adalah P0 kalikan L0 ya, kalikan 1 plus alfa delta T plus alfa delta T. 2 alfa delta T. Nah, bandingkan rumus ini dengan yang di sini. Ya. P0 kali L0 adalah A0. 1 plus beta delta T adalah 1 plus 2 alfa. Kalau gitu kita ketemu hubungannya ya. Bahwa nanti rumusan di sini adalah beta, besarnya adalah 2 alfa. Itu kira-kira relasinya. Oke, saya akan pindah sebentar untuk menampilkan hasil yang benar. Nah, inilah hasilnya. 1 plus 2 alfa delta T. Jelas ya? Bagaimana kalau volume? Untuk muai volume adalah
area dikalikan height. Kalau di sini adalah height-nya, ya. Ya, di sini sorry sebentar. Nah, kalau di sini menyatakan height-nya, ya, maka kita dapatkan volume adalah A kali H0 plus pemuaian. Tapi A-nya tadi ada faktor pemuaian juga. Kalau gitu, kalau kita kalikan, dapatnya seperti berikut ini. Ya. Nah, P0 kali L0 kali H0 adalah V0. Ya? Kalau gitu kita bisa dekati dia menjadi V0 kalikan 1 plus 2 alfa delta T kalikan 1 plus alfa delta T. Lagi-lagi ada dua suku kalikan dua suku, kita mesti kalikan satu per satu. Pertama kalikanlah 1 dengan 1, hasilnya adalah 1. Lalu kalikanlah 2 alfa delta T kali 1, hasilnya 2 alfa delta T. Betul teman-teman ya? Ditambah lagi 1 dikalikan alfa delta T, hasilnya adalah alfa delta T. Dan akhirnya suku terakhir, alfa delta T dikalikan 2 alfa delta T, hasilnya adalah 2 alfa kuadrat delta T kuadrat. Nah, lagi-lagi saking kecilnya, ini bisa kita abaikan karena dia akan mendekati 0. Maka hasilnya adalah V0, V0 kalikan 1 plus sekarang 2 alfa ditambah 1 alfa, 3 alfa delta T. Nah, dari sinilah muncul rumusan yang di samping sini, gamma delta T. Kalau gitu rumusan yang didekati dengan gamma delta T adalah 3 alfa delta T. Ya, oke. Jadi kalau begitu, kita bisa menyederhanakan fungsi kita menjadi seperti ini. Dan melahirkan beta adalah 2 alfa, dan gamma adalah 3 alfa. Jadi kalau kita tahu koefisien muai panjang, otomatis kita tahu koefisien muai bidang, kita tahu juga koefisien muai ruangnya. Ini untuk benda padat. Ya. Nah, Mister, apa sih bedanya benda padat benda cair? Nah, kita lihat berikutnya. Nah, perbandingan benda padat, cair, dan gas. Oh ya, tadi yang apa yang saya Anda turunkan, itu nggak usah dihafal ya. Itu cuma sebuah pendekatan supaya kalian tahu dari mana relasinya. Setelah ini, kalian nggak perlu mengingat penurunan itu lagi. Nggak penting. Kalian cuma perlu tahu bahwa beta adalah 2 alfa dan gamma adalah 3 alfa. Nggak perlu hafalkan penurunannya. Nah, ini perbandingan molekul-molekul benda padat, cair, dan gas. Yang atas adalah benda padat, seperti tadi. Jadi benda padat adalah benda yang jarak antar atomnya selalu tetap. Teratur. Benda cair adalah benda yang jarak antar atomnya agak jarang dan tidak tetap. Ya, semua molekul atau atom itu cenderung bergerak, bergetar ke segala arah. Acak. Benda gas sama seperti cair, tapi lebih jarang atomiknya. Ya, maka benda cair dan benda gas berbeda dengan benda padat, tidak bisa memiliki keteraturan pada arah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z pemuaiannya. Ya. Nah, kalau benda padat bisa teratur, ada 3 sumbu di sini, maka kita bisa kaitkan gamma maupun beta terkait dengan alfa. Nah, tidak demikian untuk zat cair dan gas. Struktur molekul tidak teratur, maka biasanya beta atau alfa tidak dikenali, tidak penting untuk diketahui dalam benda cair dan gas. Kita cukup tahu koefisien muai ruangnya, koefisien muai volumenya saja. Ya, karena mereka langsung memuai secara volume ke segala arah dan tidak teratur. Oke. Jadi ini yang ingin Anda sampaikan tentang pemuaian. Guru kalian akan mengajak kalian berlatih dengan soal-soal berkaitan dengan pemuaian benda padat terutama. Ya. Jadi teman-teman,
ini adalah bahasan kolaborasi terakhir semester ini. Kita akan mengevaluasi setelah ini bagaimana selanjutnya. Ya, tapi semoga kalian menikmati apa yang kita bahas ini dan silakan berlatih bersama guru kalian untuk mengerjakan soal-soal berkaitan dengan pemuaian. Terima kasih.